Banyak yang baik. Betul. Anda je yang tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua dengan saya Shima. Hai semua subscriber saya, viewer saya. Sikit lagi nak 100k. Okey, jumpa dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Seperti yang saya janjikan, saya react mengenai konten daripada channel Brozul Channel mengenai pengalaman dia pusing-pusing ataupun mutar-mutar di sekeliling Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Okey, dan beliau berjumpa dengan seorang guru PPKN katanya. Ya ke? Kalau salah tegur saya ya. Guru itu mengajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan beliau juga ada channel sendiri. Katanya beliau itu ialah Pak Maf, guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang mengajar PPKN ataupun mata pelajaran civic. Okey, bila saya search, ya betul, dia juga seorang YouTuber yang memiliki channel Mafindo Channel di sini. Subscribe ramai ya. Ya, orang Malaysia, orang Indonesia, tolong subscribe channel Pak Maf ini. Infonya banyak, memang sangat banyak, menarik lah. Saya ada survey-survey sedikit konten-konten beliau dalam channelnya. Memang best. Salah satu daripada konten yang best tu saya react hari ini. Okey? Ramai-ramai subscribe, ramai-ramai sokong dan bantu channel Pak Maf iaitu Mafindo Channel untuk lebih maju dan menghasilkan konten-konten yang menarik dan mempererat hubungan Malaysia-Indonesia. Okey? Jom kita react channel ini. Okey, tajuk daripada konten yang akan saya react ini ialah di Malaysia saya diberi mobil oleh seseorang, dikasih uang oleh menteri. Wow. Apakah intipati cerita ini? 25 minit ya. Video ini berlangsung. Okey, jom kita react sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan Pak salam Maf. sejahtera. Ya, salam sejahtera. Kali ini Pak Maf, dalam video ini saya akan membicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah kami alami selama tinggal di Malaysia. Iya. Bersama saya sekarang adalah Bapak Taufik, Bapak Taufik Salingke. Beliau ini adalah sesama guru dengan saya. Guru. Yang sudah lama juga tinggal di Malaysia. Berapa tahun Pak Taufik? 20 tahun. 20 tahun ya. Kalau saya masuk ke 18 ya. Masuk 18 tahun. 20 tahun. Iya. Tahun ni 22 tapi Pak tahun. Taufik lama di Johor ya. Nah, lama di Johor. Teman-teman, tentu kita sebagai orang banyak mengalami mengalami kebaikan-kebaikan dari orang lain. Tentu orang ini juga nggak mau kebaikannya diceritakan ke orang lain, tapi kita yang menerima kebaikan, apa salahnya kalau kita ceritakan agar orang lain juga meniru. Betul. Mungkin juga orang-orang lain punya pengalaman. Nah, ceritanya begini. Saya awali dari cerita saya Pak Taufik ya. Best nih. Best nih. Bahwa 3 hari yang lalu, 3 hari ketika lepas, saya parkir mobil saya di depan sekolah, di samping sekolah, di kaca depan mobil saya itu ada secarik kertas kecil. Ya. Setelah saya ambil ada tulisan begini. Salam. Tadi pada jam 11.50 pagi saya terlanggar atau terkena kereta awak di sisi bumper depan sebelah kiri. Bumper depan Sila sebelah kiri. hubungi saya di bla 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 bla. Nah, ini di sini juga menyebutkan namanya. Lalu kata-kata terakhir untuk ganti repair. Artinya dia untuk ganti rugi. Bersedia untuk mengganti. Nah, sebenarnya saya tidak berniat untuk minta ganti dia. Itu orang Malaysia apa, Mas? Baik, sepertinya kalau lihat bahasanya nih orang Malaysia, Malaysia. Atau orang Indonesia yang di Malaysia kan juga nggak tahu, mungkin mengira mobil saya itu mobilnya orang Malaysia. Tapi bahasanya jelas ini bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Saya tidak menghiraukan karena rusaknya juga tidak terlalu parah. Minor saja, sikit namun, je. Saya tertarik sekali untuk membuat video ini. Inilah bentuk kebaikan seseorang. Orang Malaysia kejujuran dia guys. Setelah
menabrak, ya, lalu kemudian dia masih sempat secara jujur mengatakan dan akan mengganti. Ya, ini hal biasa ini kan, di Malaysia. Jarang kita temui seperti ini ya. Kebanyakannya lari gitu. Iya. Dan saya akan coba menelponnya nanti. Saya akan telepon. Oke, Pak Taufik. Siapa dulu nih yang mau bercerita? Tentu Pak Taufik banyak mengalami kebaikan-kebaikan dari orang lain juga. Selama tinggal di Malaysia ya. Ya Pak Taufik, cerita saya Pak dulu Taufik. atau Pak Taufik dulu. Saya sudah satu tadi sebagai mukaddimah. Ya ini kan kebaikan orang ini. Iya. Walaupun dia bukan menolong saya, tapi ini orang baik. Kalau bukan orang baik pasti lari nih. Tabrak lari buat gitu tak ya. tahu je. Iya. Ditelepon dulu Pak Mef. Oke, nanti akan saya telepon. Tapi nggak bisa, ini lagi nanti saja kita telepon. Nanti saja. Oke, Oke. Kalau gitu, saya ceritakan kebaikan yang pernah saya alami selama hidup di Malaysia ya. Iya. Singkat padat Pak Taufik, biar ceritanya banyak. Iya, Dulu betul. waktu- Singkat je Pak Taufik. Saya kerja, dulu saya pernah kuliah di Malaysia Kuliah. dan Okey. pernah mengajar privat di beberapa rumah. Ya. Nah, setelah saya lulus kuliah Guru dan saya private, kerja ya. di KJRI Johor Bahru, Aha. udah beberapa tahun ini setelah lulus kuliah, saya ditelepon oleh seseorang dan saya kenal suaranya. Nah, siapa tu Pak Walaupun Pak Taufik? sekian tahun nggak ada komunikasi lagi. Iya. Dalam telepon itu dibilang bahwa ibu saya mau bicara. Saya bilang silakan. Ketika ibunya bicara, langsung bilang setelah nanya apa kabar, kami ingin diceritakan bahwa tanahnya sudah terjual. Oke. Macam Karena serius ada je? pembebasan tanah untuk pembangunan MRT. saat itu. Saya bilang syukur. okey. Tapi begini katanya. Dulu waktu kamu kuliah saya pernah niat untuk membantu meringankan biaya studinya. Terus saya bilang, "Oh iya, terima kasih tapi saya sudah lulus." Nah, niat itu walaupun sudah lulus ingin ditunaikan. Bahasa orang Malaysia ingin ditunaikan. Saya bilang, "Oh iya baik, langsung minta nomor rekening karena saya malu tidak ada komunikasi selama ini." Saya bilang nggak usah kirim rekening lah, insya Allah saya datang silaturahmi kalau saya ke Kuala Lumpur. Nggak begitu selang berapa minggu saya ke Kuala Lumpur dan saya silaturahmi. Saya sampai dalam rumah saya langsung saja disampaikan kembali, diulangi kembali bahwa mereka tuh niat memberi uang kepada saya waktu saya kuliah dan baru sekarang dapat ditunaikan. Dia nak Saya membalas terima, balik langsung dikasih kebaikan uang tu. itu. Saya terima. Dan dalam ekspektasi saya pikir sekitar 500 ringgit lah. Sudah banyak ya. 500 ringgit seorang saya sebagai mahasiswa sudah besar sekali kalau dikasih 500 ringgit. Tapi ketika saya terima ternyata tuh uang itu tebal, 50 semua isinya mungkin. 50 semua isinya. Tebal. Wah, ini bukan 500. Berapa Karena itu? Penasaran, saya izin masuk ke kamar mandi untuk wudhu saat itu. Untuk saya tumpang kamar mandi mau nak wudhu. solat. Oh iya, silakan. Dalam kamar mandi itu saya hitung uangnya. Saya hitung uangnya ternyata isinya itu 2.500 ringgit. Astagfirullahaladzim, banyak lah ya. gila. 2.500 kalau dirupiahkan 8 juta ya? 8 juta. Wow, 8 juta. Luar biasa itu. Iya. Kena kalau tukaran 3.500 saja lebih dari 8 juta. Iya, betul. Zaman sekarang dalam dunia modern seperti ini selalu ada kebaikan kita Selalu temui. ada kan? Ketika orang-orang melihat bahwa kebaikan, etika sudah tergerus Orang baik-baik, oleh zaman, ternyata kebaikan-kebaikan itu selalu ada. Iya. Banyak orang menganggap bahwa dunia ini sudah jarang ditemui kebaikan ya. Orang baik-baik kan? Tapi saya teringat pada satu, saya lupa ini kata-kata mutiara dari mana. Ada yang mengatakan begini, banyaknya kejahatan di dunia ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Betul. Maka Betul yang merasa tu, Pak. orang baik keluar. Tunjukkan bahwa kamu orang baik. Tunjukkan bahwa kita ini orang baik. Agar apa?
agar kita nggak kalah dengan orang yang jahat. jahat. Ya. Sehingga orang menganggap bahwa dunia ini sudah banyak yang jahat. Ya. Ya. Dah tak ada orang baik dah. Sekarang ceritanya kita lanjut. Betul. Tambah lagi. Ya, Orang baik giliran keluar saya semua. sekarang. Suatu ketika saya ini dengan anak saya sedang mengganti ban mobil ya, ban mobil. Kalau bahasa Malaysianya tayar ya. Oh, tayar tayar, mobil di tayar kereta. parkiran apartemen saya di bawah. Mobil ban sudah saya ambil, mau saya ganti. Lalu tiba-tiba saja ada orang lewat. Orang ini berbangsa Cina. Kalau di Indonesia namanya apa ya, suku bangsa Tionghoa ya gitu ya, suku bangsa menyebutnya. Kalau di Malaysia berbangsa Cina. Gitu berbangsa ya. Cina. Masih muda. Umurnya kurang lebih tahun? Enggak. 30 tahun bahkan mungkin kurang. Jadi Muda. masih sangat muda. Muda lagi. Tapi kaya. Ya nggak tahu. Tunggu dulu. Akhirnya Pasti kaya. Dia datang mendekat, tanya, "Bang, tukar tayar bang?" Saya jawab, "Iya." Gitu. Lalu kemudian dia ikut duduk bertiga dengan saya dan anak saya. Lalu ban saya dia pegang. Lalu peralatan itu dia pegang. Dia terus saja Tiba-tiba. ambil ban serep itu, ban ganti, dimasukkan ke Kereta. mobil saya. Dia kerjakan semua. Dia sampai ketatkan skru. diturunkanlah itu dongkraknya. Bahasa Malaysianya dongkrak itu apa? Ni jack kereta. Jack Jack. ya, Jack. Setelah itu basa-basi sedikit, abang dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Saya tanya, abang duduk sini, gitu. Maksudnya tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya, saya sudah 6 tahun duduk di apartemen ini. Saya kok nggak pernah lihat. Gitu. Saya bilang, mana kereta abang? Saya bilang gitu. Saya panggilnya abang walaupun dia lebih kurang. muda. Bahasa dia nunjuk ni, bahasa mobilnya hormat. di parkiran agak atas. Saya di LC, dia di C. Tapi kelihatan gitu. Itu mobil saya. Mobilnya Mercedes. Kalau kita menyebutnya Mercy ya, Mercedes-Benz, warna Mercedes-Benz. silver. Ya, serinya saya nggak tahu karena terlihat dari depan. Kaya Saya tu. sudah 6 tahun duduk di sini, itu kereta saya. Oh iya, makasih ya, makasih. Saya bilang gitu. Lalu dia pergi begitu saja. Jadi saya ini nggak minta tolong, dia datang tiba-tiba menolong, ya. Lalu kemudian dia pergi, begitu saja. Apa itu nggak luar biasa? Bagi saya itu luar biasa. Luar biasa, Zaman Pak. sekarang orang nggak kenal, saya juga sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan, tapi dia datang menolong. Dan itu datang dari orang yang berbangsa lain, bersuku bangsa lain. Apa nggak luar Orang biasa? Cina Malaysia. Ya? Jarang Baiklah orang kita Malaysia. temui. Itu, Pak Siapa tak Taufik. tahu, dia takkan tahu. Cerita saya berikutnya ya. Okey, lagi. 2. Ya, 2. Oke. Lagi Pak Maf. Seronok, seru ya mendengarnya. Saya diberi mobil oleh orang lain. Serius lah Pak Maf. Menarik ini. Iya, mobil. Mobil di Malaysia bukan murah Pak Maf. Kancil. Ya, mobil Kancil kancil. lah. Kalau di Indonesia mobil kancil itu memang jarang. Namanya kalau nggak salah Daihatsu Harimun. Mira. Bukan. Daihatsu Harimun Mira. itu Suzuki. Daihatsu Ceria. Oh, Daihatsu Itu ceria. jarang ya. Tapi di Indonesia tipenya yang terakhir tipe KL ya, tipe KL. Jadi buatan Malaysia. Ya, Buatan Malaysia. Kancil buatan itu jarang Malaysia sekali oleh Perudua. di Indonesia. Okey. Kayaknya kurang laku ya. Kurang Lain laku. kalau Sirion. Sirion tu Myvi. jadi ceritanya begini. Suatu ketika anak saya ini lulus SMA mau kuliah di Malaysia. Iya. Saya dan istri saya sedang berpikir nanti anak kita ini pakai kendaraan apa. Saya sudah punya mobil. Waktu itu saya punya mobil Myvi ya. Myvi. Tapi kan saya gunakan Sirion mobil tadi. itu. Saya maunya saya belikan motor saja, sepeda motor untuk berangkat ke kuliah. Kuliahnya juga nggak jauh. Ternyata ketika saya mengajar, istri saya telepon, ya mau nggak mobil gitu. Ya mau gitu. Ini ada orang ngasih mobil kancil katanya gitu. Siapa? Ini orangnya. Wah, ini luar biasa. Baru tadi malam kita diskusi Bincang-bincang. cari kendaraan untuk anak kita mau kuliah. Ini ada orang yang ngasih. Kan luar biasa. Langsung ya. Apa Ada ini orang namanya? mendengar isi hati itu daripada Iya, jauh. rezeki tidak terduga. Rezeki, ya. Ya, rezeki tidak terduga. Aduh. Dan ini Pak Taufik,
Jadi orang ini dulu kerja di perusahaan minyak di Malaysia, orang Indonesia. Lalu kemudian perusahaannya bangkrut, ya, dia dikasih mobil itu. Tapi dia sudah pindah ke perusahaan minyak yang lain, Shell, ya, Shell, sudah menjadi pegawai tetap. Jadi mobil ini atas nama perusahaan, ya, atas nama perusahaan. Lalu orangnya sudah punya mobil 2 lagi, jadi mobil itu dikasihkan ke saya. Jadi mobil ini ya atas nama perusahaan yang lama, yang sudah nggak ada perusahaannya. Jadi mobil ini nggak bisa saya jual karena orangnya pasti nggak mau yang membeli. Jadi saya hanya bisa memperpanjang saja. Kalau di sini kan mudah itu. Gunakan saja lah. Yang penting ada geran namanya. Geran. BPKB kalau di kita. Geran kereta. Kalau di sini namanya geran. Nah, itu saya perpanjang aja sampai sekarang ya masih hidup. Masih hidup. Gitu, masih hidup. Saya pakai tiap hari kerja. Yang mobil saya satunya saya parkir seminggu sekali aja. Senang naik kancil. Senang nak parking. Cerita saya banyak juga sih, kayak cerita-cerita Pak Mef. Satu saat saya juga ditelepon, ini alih-alih telepon masuk ya. Saya ditelepon oleh Menteri Malaysia. Wih, Menteri Malaysia saat itu Menteri guys. Kenal baik. Inisial. Saat itu Menteri Hal Ehwal Keselamatan Dalam Negeri. Zaman tu? Pemerintahannya Abdullah Badawi. Abdullah Badawi dah lama. Ya, sebelum Perdana Menteri Najib ya. Lama dah. Satu pagi saya ditelepon. Taufik, ini saya nih katanya. Oh iya, Datuk Seri saat itu. Datuk Seri. Kamu free nggak hari ini? Free? Maksudnya ada masa tak? Kerja? Atau nggak kuliah? Enggak, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya ada kegiatan, tetapi karena ditelepon oleh menteri, jadi saya tolak bilang dulu. tidak ada kegiatan. Kena pergi dengan Datang menteri ke rumah dulu. katanya. Kita pergi keluar makan siang. Kita datanglah ke rumahnya, ke rumah dinasnya saat itu. Di dekat dengan KLCC. Sampai di rumah karena saya agak lambat pakai motor. Orang lain kan mungkin masuk pakai mobil ya, saya pakai motor pun parkir di luar pagar. Security-nya saat itu yang jaga rumah itu ada polisi. Saya bilang sama polisi, saya dipanggil oleh Datuk Seri. Saya nggak tahu keperluan apa. Saya diantar. Kaget deh. Datuk Seri, ini tamunya. Oke, Taufik silakan masuk. Saya duduk sebentar, diperkenalkan, oh ini rumah, ini segala macam. Ayo kita keluar makan. Keluar pakai mobil dan sopirnya. Jadi saya duduk sama beliau. Spesial. Taufik nggak pulang kampung? Insya Allah saya libur mudik, saya bilang gitu, libur mudik lebaran. Oh iya. Saya karena rumahnya di depan Krab Malaysia. Krab Malaysia. Krab Malaysia. Saya mampir situ dulu. Kita mampir dulu. Di Bukit Bintang saya sana. dibelikan baju batik Malaysia. Wow. Emas Malaysia. Karena saya masih jiwa mahasiswa ya. Kalau bisa lebih murah tuh. Saya ambil lah baju harga RM80. RM80. Paham. Mahasiswa kan? Mana ada duit sangat. Dia bilang, ini baju, kamu mau ambil? Ya. Ambil berapa? Satu saja, saya bilang gitu kan. Ambil 2-3? Nggak usah, satu aja. 2-3? 80 aja harganya. Ambil yang lain-lain, nggak apa-apa, banyak-banyak gitu. Ambil yang mahal sikit kan? Karena beliau berduit ya. Tapi saya tidak mau, menteri, karena kan? Beliau kenal saya dan beliau mengajak saya berkomunikasi sudah luar biasa bagi saya. Setelah itu, satu saja, dibelikanlah saya satu. Makan ke Royal Selangor. Makan di Royal Selangor, setelah makan balik ke rumah. Tapi kapan kamu akan pulang? Insya Allah bulan depan. Bulan depan. Cuti kampus. Cuti semester. Saya dikasih uang RM600, Pak Mef. Ini untuk kamu belanja di perjalanan. Wow. Terserah kamu mau pakai apa. 600, 2 juta. Saya ingin ini jadi kenangan. Saya pergi beli jam. Saya bilang, Datuk Seri, uang ini akan saya beli jam. Saya nggak tahu harganya berapa jam. Jam tangan maksudnya. Jam tangan. Saya beli Swatch saat itu di KLCC. Swatch mahal tu. 400 kalau nggak salah. Swatch itu. Boleh tahan juga harga dia. Belanja dan Swatch itu saya pakai beberapa tahun. Saya senang karena dikasih oleh jam Swatch tahan lama tau. Orang menteri. Itu tidak ada angin, tidak ada ribut. Seperti cerita pertama tadi, tiba-tiba ada telepon masuk mau ngasih saya uang. Itu kalau seandainya zaman dulu sudah ada berniat untuk ngevlog ya, video, itu asik ya.
jalan-jalan Ya, dengan menteri ya. itulah. Lain kali ngajak saya Fikir pula maksud. biar saya bisa memvideokan gitu ya. Dan saya ikut tenar. Itu Pamer. Masih cerita lain? Iya. Nah, cerita lain Wah, saya pernah seru di kampus kali dulu. ceritanya. Saya ingat-ingat, saya juga ada dekat dengan orang Malaysia, Aha. laki-laki ya kayak abang angkat gitu ya. Waktu saya masih, beliau pernah belajar ngaji ke saya. Belajar Jadi, mengaji. dekat. Beliau bilang, Taufik kalau ada masalah selama kamu kuliah, kasih tahu abang, saya bantu. Iya. Bagi tahu abang. Saya kan, kita kan nggak bisa segampang itu meminta tolong ke orang ya. Karena malu juga. Iyalah, Saya malu. terdesak kepingin Basa-basi, tukar kan? motor. Motor dulu, motor yang saya pakai pertama itu saya beli murah. Itu motor Honda yang lampunya bulat itu zaman entah kapan tahun 60-an. Tapi masih ada di Malaysia. Saya beli lah itu. Masih ada lagi. Nah, saya kepingin tukar. Ada teman jual motor. Teman mahasiswa. Teman mahasiswa, harganya 650. Saya bilang, murah. telepon, Bang, ini giliran saya yang nelpon, minta tolong. Bang, saya perlu uang, mau pinjam ke abang. Berapa katanya? Terdesak kan? Sekitar 650 saya mau beli motor. Ah. Oh, nggak masalah. Sebentar abang datang. Sekian dalam beberapa jam, sore itu saya telepon, langsung datang, mau dekat maghrib. Taufik, kapan-kapan kasih tahu lebih awal, biar mungkin kita bisa cari motor yang lebih baik. Bagi tahu abang Udah, awal Bang, ini sikit. Saya terima uang itu 700 saya dikasih. Ini Taufik, kamu bayar motor 650, 50 kamu pakai untuk minum. Untuk minum kopi. Saya pakai. Alhamdulillah saya beli motor. Setelah beli motor itu dia balik, saya bayar motor. Dan saya komitmen bahwa itu akadnya itu adalah pinjam. Jadi saya bayar 200. 200, 250. Jadi pertama kali bayar 250. Ketika saya bayar 250, 50-nya dikasih ke saya. Ambil 200 aja. Kapan saya ada uang, nggak ada, bulan depannya nggak. Kapan ada uang aja saya akan bayar. Juga dikembalikan. Tiap saya bayar kembalikan. Abang ini begitu baik, begitu perhatian. Karena dia merasa bahwa orang Indonesia adalah saudara kita. Betul. Terus saya juga dulu waktu mahasiswa juga tidak punya laptop ya. Jadi pernah juga ini kamu pakai. Laptop ya. Kalau rusak nggak usah kamu pikir bayar segala macam. Pakai saja. Kalau masih bisa kamu kembalikan, nanti kembalikan. Kalau tidak bisa nggak apa-apa untuk kamu. Tapi sejuk mendengarnya. Pakai. Begitu sangat perhatian. Artinya di mana-mana selalu ada kebaikan. Kapan pun akan selalu ada kebaikan. Mungkin kebaikan itu datang karena kita sendiri juga berniat baik, berbuat baik. Gitu ya. Seperti itu karena prinsipnya apabila kita berbuat baik, insya Allah orang lain akan berbuat baik kepada kita. Betul, Pak Kalau Taufik. kita berbuat jahat, ya pasti orang kita akan menuai kejahatan ya. Orang tidak akan suka dan bahkan orang bisa berbalik berbuat jahat kepada Betul. Betul, saya setuju tuh. Kita buat baik, orang akan buat baik dengan kita. Ini sebenarnya kecil, tapi bagi saya ini luar biasa. Ya. Dulu saya punya bisnis pengiriman barang ya, kargo ke Indonesia. Oke, Pak Maf ada bisnis. Pada saat itu lagi pesat-pesatnya. Iya. Suatu ketika saya harus ngantar kotak kardus, itu bahasa Indonesianya kardus ya, kita menyebutnya di sini kotak ya, ke daerah Bukit Jalil. Saya nggak tahu daerah situ. Saya tidak tahu daerah situ. Lalu kemudian sampailah saya di sana cari-cari tempat. Jadi saya nggak tahu. Lalu ada orang makan di pinggir jalan, lagi-lagi ketemu orang yang berbangsa Cina, masih muda juga, dia sama istrinya atau sama pacarnya, saya nggak tahu. Saya tanya, tahu jalan ini bang? Dia langsung menunjukkan, ini abang ke kanan, lalu nanti belok kanan, sudah ketemu. Gitu. Oke, akhirnya saya masuk mobil lagi. Ketika saya akan berangkat, dia lari mendekati mobil saya. Lalu kemudian bilang, bang, ada jalan yang lebih dekat gitu. Abang balik sini, nanti belok kiri, maka abang nanti ketemu. Dia lari. Bagi saya itu luar biasa. Sampai lari gitu. Iya, sampai lari, mengejar. Padahal itu sudah benar, hanya saja jauh. Dan saya pakai mobil. Itu luar biasa. Saya juga pernah dikasih orang uang 2.000, juga pernah.
Ya. Kenapa Pak Maf? Ini orang Indonesia yang ngasih pilot. Okey. Itu Pilot. kenapa? Orang Indonesia Ya. pilot yang bagi. Waktu saya sakit ya. Saya sakit. Ya. Okey, Pak Maf Ketika sakit. itu juga sakit, lalu kemudian memerlukan biaya yang sangat banyak. Kurang, kalau nggak salah saya kurang 10.000 ya. Uang saya itu kurang 10.000 dan nggak ada orang tahu. Demi Allah, saya nggak ada orang tahu. Saya dan istri saya saja. Senyap Ini je. nyari di mana nih? Yang uang di bank tinggal segini, ini kurang segini. Ya sudahlah, nanti kita cari-cari dulu. Ternyata datanglah orang ke rumah sakit. Ke rumah sakit ada yang datang membawa uang 800, ada yang membawa 1.000, ada yang membawa 2.000. Ini yang besar ini. Orang itu saya kenal memang, tapi sudah sangat lama, udah lama nggak tak pernah jumpa berhubungan sama sekali. Kemudian beliau ini dengar saya sakit. Tiba-tiba beliau ini datang menemui saya, menjenguk beliau dengan istrinya dan memberi saya uang 2.000. Luar biasa itu. Dan bayar rumah sakit, pas saya bayar rumah sakit itu. Seperti kita perlukan. Seperti yang saya perlukan. Nggak ada sisa, nggak ada apa. Uang Settle itu bill. pas. 10.000 kekurangan uang saya. Saya kan habis 61.000 ya. 61.000. Kurang 10.000 itu pas itu ditutup 2.000. Iya. Luar biasa itu. Itu mungkin rezeki saya, rezeki dari istri saya ya, yang rezeki Pak Maf, jumpa orang baik-baik. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang baik seperti ini, yang seperti kita alami selalu ada. Dan ini membuktikan bahwa dunia ini masih banyak orang-orang baik. Jadi para penonton jangan beranggapan bahwa dunia ini tidak ada kebaikan. Masih sangat banyak orang baik. Tetapi wahai orang baik, keluar. Jangan sampai orang baik kalah dengan orang yang kejahatan. Karena kejahatan sekarang semakin lama semakin nampak, semakin dilihat-lihatkan, semakin populer. Maka orang baik jangan terlalu tawaduk, rendah diri, rendah hati. Sehingga orang-orang yang nggak tahu menjadi orang-orang yang belum pernah tahu kebaikan, mereka akan lebih dulu tahu kejahatan. Ini yang berbahaya. Betul. Ya, betul, para kiai, para ustadz, para orang yang berhati mulia, keluarlah. Tunjukkan bahwa dunia ini masih banyak kebaikan. Oke, para penonton, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, lalu kemudian tekan like dan lonceng agar selalu dapat update berita-berita dari saya. Jangan lupa komen kalau punya pengalaman kebaikan-kebaikan dari orang lain. Ya, betul. Ceritakan di bawah. Ya, ceritakan di komen ya. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Kita akan berganti topik pada suatu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga Pak Maf, Pak Taufik. Bye. Wow, tuan-tuan dan puan-puan semua, seru sekali kontennya Pak Maf dan juga Pak Taufik di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Jalan Tun Ismail. Astaghfirullahaladzim, memang seronok mendengarnya. Seperti kata Pak Maf tadi, wahai orang-orang baik, keluarlah kamu. Jangan biarkan kejahatan bermaharajalela di sosial media. Orang Malaysia, orang Indonesia, mana yang baik-baik itu keluar. Okey, kita lawan kejahatan. Kalau orang Indonesia kata orang Malaysia jahat, orang Malaysia yang baik keluar. Kalau orang Malaysia kata orang Indonesia jahat, orang Indonesia yang baik keluar. Biarkan kemenangan di pihak orang-orang yang baik supaya dunia ini lebih aman dan persaudaraan kita semakin utuh dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ulasan mengenai reaction saya kali ini dalam channel Mafindo channel di sini. Okey, Pak Maf, saya ucapkan supaya Pak Maf rajin-rajin buat konten ya untuk mengisi masa lapang kami di sini, untuk juga memberikan inspirasi kepada kami di sini. Okey, ramai-ramai subscribe channel Pak Maf ini. Okey, itu saja daripada saya, Shima. Jangan lupa subscribe Nuhas TV. Okey, sebar-sebarkan kasih sayang dan juga cinta sesama kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye.